Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nakisha. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Nakisha? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Mata pelajaran apa di sekolah? Di kelas tadi? Matematika, Pak. Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Bagaimana gurunya? Cara gurunya mengajar sangat bagus sehingga mudah dipahami, Pak. Alhamdulillah. Jadi Nakisha sudah tahu tujuan Bapak panggil di sini? Belum, Pak. Belum. Nah, tujuan Pak Guru panggil di sini untuk mengadakan konseling individual. Apakah Nakisha bersedia? Iya, bersedia, Pak. Tujuan konseling individual itu untuk mencari solusi permasalahan yang Nakisha alami sekarang ini. Tapi Nakisha bersedia? Iya, bersedia, Pak. Ya, tetapi Nakisha harus jujur sama Pak Guru. Ya, oke, Pak. Saya akan jujur. Itu kamu akan jujur dan masalah ini Pak Guru tidak akan cerita sama siapa. Teman-temanmu tidak akan tahu juga. Ya, jadi kita cari jalan keluar yang Nakisha persoalan yang Nakisha alami sekarang ini. Oke, Pak. Oke. Nah, jadi Nakisha akhir-akhir ini saya lihat di absen ini sering Nakisha itu tidak hadir di sekolah. Iya, Pak. Benar itu? Iya, memang benar, Pak. Dan lagian saya juga dapat laporan dari guru bidang studi di kelas itu sering Nakisha bolos. Iya, Pak, itu memang benar. Dan ada juga ini laporan dari guru bidang studi Nakisha sering mengantuk kalau saat mata pelajaran berlangsung. Benar itu? Iya, Pak, itu memang benar. Jadi Nakisha sering terlambat datang di sekolah atau sering alfa. Kenapa sampai Nakisha sering terlambat alfa tidak ada di sekolah? Sebenarnya saya tidak mau menceritakan masalah ini, Pak, kepada orang lain. Saya takut. Takut kenapa? Takut nanti jika Pak Guru menyebarkan berita ini kepada teman-teman saya. Pak Guru tidak akan menyebarkan permasalahan ini sama teman-teman. Cukup Nakisha dan Pak Guru saja yang tahu. Karena Nakisha bersedia untuk berterus sama Pak Guru. Iya, Pak, saya bersedia. Jadi Nakisha sekarang di rumah tinggal dengan orang tua atau sendiri? Sekarang saya tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Lalu orang tua di mana sekarang? Kedua orang tua saya, mereka pergi merantau. Merantau tujuannya kemana? Mereka ke Weda. Ke Weda. Jadi sekarang Nakisha tinggal sendiri di rumah? Iya, Pak. Jadi Nakisha berapa orang bersaudara di rumah itu? 4 orang. 4 orang. Nakisha anak keberapa? Anak pertama, Pak. Anak pertama. Jadi kenapa sampai Nakisha terlambat datang di sekolah? Saya sering terlambat datang di sekolah karena tiap pagi saya harus bangun dan saya harus selalu terkadang
Ya pagi-pagi itu terkadang saya bantu kakak sepupuku untuk menjualkan gorengannya. Oh, Kan terkadang pagi-pagi terlambat. jadi pada saat kamu bantu sepupumu itu, kamu bangun jam berapa? Terkadang saya bangun jam 5. Jam 5. Jadi kamu bantu sepupumu itu sampai dengan jam berapa? Tergantung Pak sampai jualannya habis. Kan Nakisa tahu di sekolah ini kita masuk itu jam 7.15. Jadi Nakisa biasanya datang di sekolah jam berapa? Terkadang saya datang tergantung jualannya habis, tapi terkadang saya datang kadang jam 7:20, kadang lewat 25. Jadi Nakisa kalau bisa bangun jam 5, bisakah sebelum jam 5 Nakisa sudah bangun, sudah bantu sepupumu? Bisa? Ya Pak, nanti saya akan mengusahakannya. Jadi Nakisa bantu sepupumu itu untuk orang tuamu bagaimana? Dia sering kirim kamu belanja? Jarang-jarang Pak. Jarang. Kira-kira sudah berapa lama orang tuamu dia berangkat ke Wajah? Sekitaran 2 tahun yang lalu Pak. Oh, 2 tahun. Jadi 2 tahun yang lalu sampai sekarang mereka belum kembali juga. Mereka kembali, tapi terkadang pas Lebaran. Nah, jadi ini Nakisa ini sering alpa. Nah, kemudian ada juga laporan Dewan Guru, dia melapor sama saya, katanya Nakisa bolos pada saat jam pelajaran berlangsung. Benarkah itu? Ya Pak, itu memang benar. Kenapa sampai kamu sering bolos seperti itu? Karena saya mengantarkan kue. Oh, jadi Nakisa harus sadar sekarang ini kan pendidikan itu penting, apalagi Nakisa ini kan sudah kelas 9. Jadi harus Nakisa bisa bagi waktu, kemudian bantu sepupumu itu ya ingat dengan sekolah, karena sekolah ini penting sekali bagi Nakisa. Lihat, ada orang di luar sana tidak bersekolah. Nah, pendidikan itu penting Nakisa. Iya Pak. Jadi Nakisa boleh membantu, tetapi jangan ganggu kehadiranmu di sekolah. Iya Pak. Pagi Jadi biasanya orang tuamu datang hari dekat Lebaran baru datang. Iya, Datang dengan ibumu atau cuma sendiri bapakmu? terkadang mereka datang semua dengan Oh, mamaku, bapakku, adikku. Oh, ademu ada juga yang ikut Ya, mereka ikut. mereka. Jadi kalau yang sering kontrol di rumahmu itu siapa? Terkadang cuma saya sendiriku. Kamu tinggal sendiri. Kalau sepupumu itu jauh dengan tempat tinggalmu? Tidak terlalu juga jauh. Oh, tidak terlalu. Mereka masih ada orang, sepupumu itu masih ada orang tuanya? Masih. Oh, masih. Jadi Nakisa, kurangi aktivitasmu karena kamu ini sudah
kelas 9 sudah menghadapi ujian dan sedikit lagi kamu sudah masuk di menyelesaikan pendidikan di SMP ini. Rencana kamu mau lanjut kemana? Kalau saya sih tergantung orang tua saja. Oh, masih tergantung orang tua. Jadi sekarang kita harus sudah pintar memilih. Kemudian aktivitasmu di rumah itu artinya kurangi, karena di samping kamu cari uang untuk belanjamu tiap hari, kamu juga ingat dengan pelajaranmu. Jangan sering bolos. Iya Pak. Jadi sekarang Nakesa sudah kerjakan tugas untuk matematika? Tadi belum. Oh, belum. Tapi ada tugas matematika yang kamu kerjakan? Ada. Oh, ada. Jadi Nakesa jangan lagi bolos, jangan lagi datang terlambat di sekolah. Karena ingat, pendidikan itu adalah aset masa depanmu. Jadi Nakesa, sekarang komitmen dengan Pak Guru, jangan lagi kamu datang terlambat atau kamu tidak hadir di sekolah. Apakah Nakesa setuju? Iya setuju Pak. Aktivitasmu di rumah kamu kurangi. Kemudian kamu sering konsultasi dengan orang tuamu. Apakah orang tuamu sekarang dia tahu bahwa kamu itu sering tidak hadir di sekolah? Tidak Pak. Tidak pernah kamu cerita sama orang tuamu? Tidak pernah Pak. Oh, tidak pernah. Kamu harus sekarang kamu terbuka dengan orang tuamu. Hah? Ya Pak. Tidak boleh kamu tutupi, harus kamu masalah ini. Di samping Pak Guru sudah tahu, kamu juga harus terbuka sama orang tua bahwa sering saya tidak hadir di sekolah. Ya Pak. Sudah. Jadi sekarang Nakesa perbaiki diri, kurangi aktivitas, kemudian kalau bantu sepupumu masih sekolah tidak? Sepupuku? Iya. Sudah tamat. Oh, sudah selesai SMA atau SMP? SMA. Oh, SMA. Berarti cuma kamu yang jualan, sepupumu dia tidak jualan, hanya dia sediakan saja itu. Nah, jadi sekarang lalu sudah tahu. Kemudian sekarang Pak Guru akan kita kontrak kamu harus minggu depan Pak Guru akan lihat kembali apakah kamu itu masih bolos, masih alfa. Kamu setuju itu? Iya Pak, nanti saya kasih tahu sepupuku, nanti saya menjual lebih awal lagi agar saya tidak terlambat ke sekolah. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak Guru kita akan adakan kontrak. Pak Guru tiap hari awasi kamu, harus datang di sekolah, dan kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu setuju itu, Nak? Ya, setuju Pak. Alhamdulillah. Ya Pak. Nah, jadi sekarang Nakesa sudah setuju apa yang Pak Guru sarankan. Nakesa belajar baik-baik, karena bukan saja sampai di SMP ini, kamu itu masih bisa berlanjut di SMA, bahkan di perguruan tinggi nanti. Jangan putus asa. Lihat orang tuamu itu. Orang tuamu dia menyeberang ke beda itu bukan untuk siapa, untuk kamu juga.
supaya kamu selesaikan pendidikan dengan baik, jangan tergoda dengan permasalahan di luar, apalagi saya tahu di daerah di tempat tinggalmu itu banyak sekali orang yang putus sekolah. Iya, Pak. Iya, termasuk teman-temanmu yang tidak sekolah. Bukan berarti kamu menjauhi teman-temanmu yang tidak sekolah, tetapi paling tidak kurangi aktivitasmu dengan teman-temanmu yang tidak sekolah, karena kamu ini kan masih sekolah, masih jenjang pendidikan. Jadi kamu harus kurangi pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan landasan pendidikan di sekolah kita ini. Iya, Pak. Kemudian kamu tata tertib, karena di sekolah ini kan punya aturan, punya tata tertib. Jadi kamu harus taati itu, supaya jangan lagi ada laporan-laporan dari wali kelas, guru tiket, guru bidang studi. Oke, Pak. Terima kasih Nafisa. Terima saran dari Pak Guru, dan sekarang kita akan kontrak. Tiap hari Pak Guru akan kontrol kamu itu apakah Nafisa datang di sekolah atau tidak. Kemudian saya sering juga akan bertemu dengan wali kelasmu sama guru bidang studi, apakah kamu itu masuk di sekolah atau tidak. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya, oke, kalau begitu nanti minggu depan saya akan kontrol kembali. Saya akan tanya kembali sama wali kelasmu, apakah Nafisa ini sudah rajin datang di sekolah atau masih juga bolos, masih juga mengantuk di dalam kelas. Ya, Pak, nanti minggu depan saya akan usahakan untuk tidak lagi bolos, selalu datang ke sekolah. Ya. Jadi hal apa yang kamu lakukan kalau misalnya supaya kamu tidak bolos atau tidak apalagi datang di sekolah? Saya akan usahakan untuk bangun lebih awal. Untuk menjualnya itu saya akan bangun lebih awal lagi biar tidak terlambat ke sekolah. Pesanan kuenya juga itu nanti saya antar pas saya usahakan nanti pas saya pulang sekolah atau nanti jam istirahat. Jadi masih ditunda untuk pulang sekolah baru kamu. Ya, itu bagus, langkah bagus itu. Supaya jangan lagi mengganggu pelajaranmu. Kemudian satu hal lagi yang Bapak ingatkan, jangan kamu terlambat tidur. Misalnya kalau tadinya kamu tidur jam 11, kamu harus tidur lebih awal jam 10, jam 9, kamu sudah harus istirahat supaya jangan lagi esok mengganggu pelajaran di sekolah. Oke, Pak. Iya, Pak. Jadi sekarang intinya kamu itu kalau orang tuamu dia datang atau kamu berhubungan dengan orang tuamu, berterus terang bahwa saya ini sering tidak hadir di sekolah, supaya orang tuamu juga dia tahu permasalahan ini. Kemudian Pak Guru tidak akan ceritakan sama teman-temanmu yang lain. Oke, Pak. Saya akan percayakan kepada Bapak. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalau kamu sering kalau pulang sampai di rumah baru kamu memasak. Tidak, terkadang saya kadang ambil nasi atau makan, kadang kalau misalnya sepupu ada makanan nanti dan sudah bagi-bagi dengan saya. Berarti kamu sering pergi ke rumahnya sepupumu. Jadi sepupumu itu mereka tinggal sama-sama dengan orang tua? Iya, sama-sama. Sepupumu itu berapa orang satu sudah? Sepupu. Ada sekitar 7 orang lah. 7 orang, berarti banyak sekali. Dan mereka itu tinggal dalam satu rumah? Tidak, ada juga lagi yang sudah kawin, suaminya.
Berarti kamu sering juga ke rumah paman itu. Sering. Oh. Kalau ademu ada berapa orang yang ikut kamu di rumah? Selain dia ikut orang tua. Jadi cuma satu. Oh, satu yang ikut kamu. Iya. Nah, berarti yang lainnya yang masih kecil ikut orang tuamu ke sana. Berarti kesian kamu ini di samping kamu berarti ada juga ademu yang kamu. Ademu itu dia sekolah atau sudah sekolah atau belum? Sudah. Nah, kelas berapa sekarang? 6 SD. 6 SD baru sedikit lagi sudah ujian. Jadi kamu harus bimbing dia baik-baik, kasih saran, jangan dia bolos atau jangan lagi dia alfa, supaya dia berhasil sama juga dengan kamu sekarang dengan aktivitasmu. Oke, Pak. Kasih. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan. Insya Allah kamu akan kita akan sama-sama guru mengontrol kamu itu harus waspada, kamu harus ikuti apa yang Pak Guru sarankan supaya kamu itu selesai, kamu jadi orang baik di sekolah. Jangan lagi ada laporan. Oke? Jadi biasanya kalau selesai pelajaran itu kamu langsung pulang atau bagaimana? Selesai pelajaran di sekolah? Iya, terkadang langsung pulang. Kalau misalnya kue-kuenya sudah diantar kan terkadang saya juga kadang antar dia pas jam pelajaran. Jadi terkadang kalau misalnya sudah diantar, sudah saya pulang langsung dari pelajaran ini, saya ambil dulu lagi kuenya. Jadi sebenarnya sepupumu itu berarti dia sudah lama jadi buka catering kue bagi seperti itu. Belum terlalu lama juga ya. Oh, belum terlalu lama. Oh, jadi itu bagus. Kita berusaha itu di samping kita sekolah itu bagus. Tetapi jangan dia ganggu aktivitasmu di sekolah. Karena sekolah ini adalah masa depanmu nanti. Lihat orang yang tidak bersekolah itu ya juga di pekerjaan, tapi dia sebagai guru, karena memang dia tidak punya ijazah. Apalagi sekarang ini, kita masuk satu pekerjaan itu harus punya ijazah. Jadi kamu harus punya itu. Karena sering saya masuk di Kampung Bajo itu banyak sekali yang tidak selesai sekolahnya. Banyak ada yang dari SD sudah putus, dari SMP juga seperti itu. Jadi kamu jangan terganggu dengan mereka itu. Oke, Pak. Karena mereka itu sudah pintar mencari nafkah, sudah apalagi mereka itu musiman, melaut. Jadi kamu yang seperti mereka itu. Apalagi kamu ini seorang perempuan. Ya, Pak, saya akan ingat pesan-pesan Bapak. Ya, itu adalah harapan orang tuamu supaya kamu itu jadi anak yang baik, yang berbakti pada orang tua, yang berhasil, jadi panutan dalam keluarga. Kamu harus ingat itu. Iya, Pak. Jadi sepupumu sekarang dia sudah, mungkin sepupumu sekarang dia sudah siapkan lagi kue untuk kamu. Iya. Tapi kenapa kalau sepupumu itu tidak buka kantin saja di sekolahnya, padahal di sekolah ini belum ada kantin? Tahu juga dia. Saya kurang tahu itu. Kalau bisa kasih saran sama sepupumu itu, nanti sering kamu bawa di kantin, bilang sepupumu kita lebih baik bikin kantin di dekat sekolah, supaya kamu itu kalau sudah keluar main kamu bisa kontrol juga.
ya, kasih saran kalau bisa. Biayanya juga. Itu kan kemudian biaya juga, dan kamu juga tidak terlalu menyita waktumu untuk jualan keliling kampung, apalagi mau bawa di warung baru. Kalau misalnya kamu jam istirahat atau sudah pulang sekolah, kamu bisa jaga juga kantin itu. Iya Pak. Jadi kamu bisa sarankan sama ibu sepupumu, kalau bisa lebih baik kita buka kantin di sekitar sekolah, supaya saya juga bisa lihat, supaya bantu-bantu ekonomi kamu sama keluarganya itu sepupumu, begitu. Depan saya akan sampaikan. Jadi itu saran dari Bapak, dan sekarang kita sudah, Pak Guru sudah tahu permasalahan yang kamu alami. Nanti Bapak Guru akan sampaikan juga di Dewan Guru bahwa anak itu pada persoalan yang dihadapi itu sangat rumit, orang tuanya masih di perantauan, dia tinggal sendiri, bergantung sama sepupumu. Jadi oke Pak. Kita kontrak nanti. Ya oke. Ya. Ya persiapan belum. Jangan terlalu. Jelaskan dulu Bapak ini. Jelaskan dulu Bapak. Jadi nanti ini yang sebagai panduan Bapak untuk mengawasi kamu, apakah kamu itu betul-betul ikhlas melaksanakan ini konseling atau tidak. Ya Pak. Ya. Jadi lanjutkan. Jadi kamu isi sesuai dengan apa yang kamu rasakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Oke? Lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Oke. Ini sebagai pegangan Pak Guru untuk mengawasi apa yang Pak Guru nasihatkan. Oke? Oke Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya permisi dulu Pak. Ya, sama.